kasih. Selamat pagi Bapak dosen dan juga teman-teman sekalian. Hari ini saya akan presentasikan tugas terstruktur ASB dengan judul penyusunan analisis standar belanja dalam rangka penyusunan rencana kerja dan anggaran kerja gaji karyawan pada PT Mega Finance Denpasar oleh saya sendiri, Kadek PS Putra. Kemudian latar belakang dalam penelitian ini menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, suatu perusahaan dapat dikatakan bahwa tenaga kerja merupakan aset perusahaan yang paling berharga karena pengetahuan dan keahlian mereka mempengaruhi kualitas barang dan jasa yang diberikan kepada pelanggan. Maka dari itu untuk menyiapkan anggaran penting untuk dalam hal ini gaji karyawan atau upah. Kemudian rumusan masalah dalam penelitian ini ada dua yang saya buat. Bagaimana tahap penyusunan model analisis standar belanja yang sesuai dengan anggaran gaji pegawai pada PT Mega Finance. Kemudian bagaimana model menetapkan total belanja gaji karyawan melalui proses analisis standar belanja atau ASB. Kemudian tujuan perumusan masalah untuk mengetahui dari masalah yang tadi saya jabarkan. Kemudian kajian teori. Secara umum upah adalah pembayaran yang diterima pekerja atau buruh selama buruh bekerja, melakukan pekerjaan atau dipandang melakukan pekerjaan. Menurut pasal 1 di angka 30 di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, upah adalah hak pekerja buruh ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja. Kemudian lebih lanjut ditegaskan bahwa penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja sebagaimana tersebut di atas dilakukan berdasarkan capaian kerja, indikator kinerja, analisis standar belanja dan juga standar satuan harga dan juga standar pelayanan minimal. Analisis standar belanja adalah suatu standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja dan atau setiap biaya, program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu satuan kerja dalam satu tahun anggaran. Kemudian pendekatan yang digunakan dalam penyusunan ASB, pendekatan ada 3, pendekatan ABC, pendekatan regresi sederhana dan juga pendekatan metode diskusi. Nah, dalam penelitian ini menggunakan regresi sederhana. Kemudian variabel dari penelitian ini karena menggunakan regresi sederhana dengan suatu persamaan regresi yaitu Y sama dengan A plus BX dengan menggunakan pendekatan regresi sederhana, di mana A merupakan pengendali belanja tetap, kemudian B jenis kegiatan adalah suatu pengendali belanja variabel atau variabel cost. Kemudian jenis sumber data dalam penelitian ini penelitian kuantitatif karena ada data yang dikumpulkan oleh peneliti adalah dalam bentuk angka-angka. Kemudian data penelitian merupakan data sekunder. Kemudian teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ada purposive sampling dan juga dokumentasi. Kemudian model metode analisis data. Analisis data bertujuan untuk menyusun data dalam cara yang bermakna hingga dapat dipahami. Dalam melakukan penelitian ini penulisan menggunakan metode analisis data regresi sederhana. Kemudian pendekatan penyusunan ASB. Dari 3 metode yang ada dalam penelitian ini saya menggunakan regresi sederhana atau ordinary least square. Kemudian gambaran umum objek penelitian yaitu PT Mega Finance adalah merupakan grup dari para grup PT Bank Mega yang berkantor pusat di Jakarta, berdirinya pada tahun 1995 yang bernama Para Finance di bawah naungan PT Bank Mega. Nah, lebih lanjut PT Mega Finance dulunya hanya di bidang leasing, sewa guna usaha, ajak utang dan consumer finance. Kemudian tahap pengumpulan data. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data rencana kerja anggaran gaji tahun 2020 yang terdapat anggaran gaji karyawan dan anggaran biaya beban. Dalam hal ini dilakukan penelitian atas anggaran beban atau biaya gaji karyawan pada PT Mega Finance Denpasar. Kemudian tahap penyertaan ada 5 jenis penyertaan. Yang pertama gaji karyawan, insentif karyawan, THR karyawan, gaji OB dan juga bonus tahunan. Ada 5. Kemudian
Dalam penyertaan tadi dapat saya jabarkan dalam bentuk tabel cost drivernya, orang dan bulan di masing-masing kegiatan bisa dilihat di slide dengan total anggaran gaji karyawan 522.576 dan juga insentif 251 juta, THR karyawan 43.584.000, kemudian gaji OB kebersihan 17 juta, kemudian bonus tahunan 16.900. Kemudian tahap pembentukan model. Penentuan pemicu atau pengendali belanja biasa disebut cost driver dari tiap-tiap jenis kegiatan. Penentuan nilai belanja tetap fixed cost. Kemudian penentuan nilai belanja variabel atau variable cost. Nah, untuk model analisis standar belanja beban pegawai pada PT Mega Finance saya tampilkan dalam bentuk tabel seperti yang ada di slide. Nah, kemudian dari analisis standar belanja atau beban gaji karyawan pada PT Mega Finance B, variabel B, saya dapatkan hasilnya Rp2.597.98. Maka dengan hasil B ini maka diperoleh persamaan Y A plus BX dengan hasil A sama dengan Rp4.046.528. Kemudian maka diperoleh persamaan regresi yaitu Y Rp4.046.528 ditambah Rp2.597.98X. Kemudian dari hasil itu pengendali belanjanya atau cost drivernya jumlah pegawai dan jumlah bulan kerja atau fixed cost-nya sebesar 4 juta yang tadi. Kemudian satuan pengendalinya atau variable cost-nya 2.597. Kemudian rumus perhitungannya belanja tetap ditambah belanja variabel yaitu Rp4.046.528 ditambah Rp2.597.98 dikali jumlah pegawai dikali bulan. Adapun kesimpulan dan saran dari penelitian ini, kesimpulannya berdasarkan bahasan yang telah dipaparkan sebelumnya maka dapat dibuat suatu kesimpulan sebagai berikut. Model penyusunan ASB yang dihasilkan berupa model prediksi yang bermanfaat dalam menunjang proses perencanaan, penganggaran dan juga pengawasan dalam anggaran gaji karyawan PT Mega Finance yang dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut. Yang pertama, tahap pengumpulan data, tahap penyertaan kegiatan, tahap pembentukan model yang dilakukan melalui penentuan pengendali biaya atau pemicu terjadinya biaya cost driver, kemudian penentuan nilai belanja atau fixed cost, kemudian penentuan nilai belanja variable cost-nya dengan menggunakan metode kuadran kecil. Kemudian model yang dihasilkan berupa model prediksi analisis standar belanja untuk beban pegawai yaitu Y sama dengan Rp4.046.528 ditambah Rp2.597.98 X, di mana Y adalah total belanja, X adalah pengendali biaya atau cost driver. Kemudian kedua model ini dapat digunakan untuk menilai kewajaran program penyusunan anggaran beban karyawan PT Mega Finance. Demikian yang saya sampaikan. Kalau ada kesalahan dalam pembahasan saya mohon dimaklumi dan juga kritik dan saran sangat diperlukan untuk penelitian ini agar lebih baik lagi. Terima kasih, selamat pagi.